Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Purwadi, mahasiswa reguler A Universitas Widyatama. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang tata kelola teknologi informasi IT pada studi kasus PT Gojek Indonesia. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang profil PT Gojek Indonesia. Transportasi online merupakan transportasi yang memanfaatkan aplikasi sebagai media pemesanan untuk memudahkan konsumen dalam hal pemenuhan kebutuhan transportasi. PT Gojek Indonesia merupakan sebuah perusahaan swasta penyedia jasa berbasis teknologi. Gojek memiliki beberapa fitur layanan yang tersedia, yaitu GoSend, layanan transportasi barang; GoRide, layanan transportasi penumpang dengan sepeda motor; GoCar, layanan transportasi penumpang dengan mobil; GoFood, layanan pemesanan makanan, dan lain sebagainya. Informasi merupakan salah satu aset perusahaan yang penting. Dengan perkembangan teknologi informasi yang sangat pesat, kemungkinan terjadinya gangguan keamanan informasi semakin meningkat. Untuk itu, perusahaan PT Gojek Indonesia harus menerapkan kebijakan yang tepat untuk melindungi aset informasi yang dimiliki. Secara tidak langsung, keamanan informasi menjadi salah satu perhatian perusahaan dan pelanggan. Oleh sebab itu, maka adanya standarisasi yang diimplementasikan dalam perusahaan sebagai panduan dalam menjaga aset penting seperti data dan informasi yang dianggap sensitif bagi perusahaan. Mengenai teknologi saat ini yang diterapkan oleh Gojek Indonesia masih terlihat kurang dalam hal pengelolaan teknologi informasi. Contohnya, menggunakan fitur GoRide. Pelanggan telah melakukan booking driver ojek dan tidak sengaja terjadi gangguan sinyal. Ketika aplikasi itu dibuka kembali, tidak ada interface booking yang telah dilakukan, sehingga membuat pelanggan harus membuat order ulang. Kemudian fitur atau layanan yang disediakan oleh PT Gojek Indonesia sangat banyak, sehingga pasti data-data yang berhubungan dengan pelanggan akan sangat banyak, dan itu memungkinkan terjadinya slow respon pada aplikasi dan bisa terjadi kerusakan bahkan kebocoran data pelanggan. Karena itu harus dibutuhkan suatu manajemen yang baik dalam mengelola operasi pengolahan data dan keamanan sistem sehingga dapat meningkatkan kepuasan pelanggan dalam hal pelayanan. Seperti yang kita ketahui bahwa PT Gojek Indonesia telah memiliki visi dan misi dan tujuan bisnis serta kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan. Tetapi dalam hal manajemen IT belum optimal. Oleh karena itu, di sini saya akan menggunakan framework COBIT untuk menganalisa manajemen IT dalam pengelolaan, pengoperasian, dan sistem keamanan informasi dengan dukungan kebijakan, prosedur, dan standar yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Selanjutnya adalah permasalahan yang ada di Gojek. Ada 3 masalah yang saya rangkum. Yang pertama, sistem keamanan yang belum berjalan dengan baik. Yang kedua, sistem pengembangan teknologi belum berjalan dengan baik. Yang ketiga, pengelolaan konfigurasi TI masih dilakukan oleh karyawan IT yang bukan ahli di bidangnya. Yang poin pertama, sistem keamanan yang belum berjalan dengan baik itu terjadi pada proses bisnis pelaksanaan peningkatan pelayanan dan proses bisnis pelaksanaan pemeliharaan di bidang IT. Proses bisnis tersebut berhubungan dengan manajemen IT dan manajemen data pelanggan. Manajemen data pelanggan berhubungan dengan data yang disimpan pada server perusahaan. Apabila sistem keamanan yang dijalankan oleh perusahaan belum maksimal, salah satu akibat dari sistem yang belum maksimal adalah peretasan data pelanggan pada perusahaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Hal tersebut juga akan berdampak pada pelanggan seperti peretasan akun dan penipuan. Yang kedua adalah sistem pengembangan teknologi belum berjalan dengan baik, sehingga terjadi masalah yang mengakibatkan kerugian perusahaan dikarenakan pengembangan TI tidak dilakukan dengan rinci dan tepat sasaran. Yang ketiga, pengelolaan konfigurasi sistem informasi atau teknologi informasi yang mencakup pendataan,
perhitungan dan verifikasi fisik komponen teknologi informasi yang dimiliki PT Gojek Indonesia. Tetapi pada kenyataannya pengelolaan konfigurasi masih dilakukan oleh karyawan TI yang bukan ahli dan bidangnya. Begitu juga dengan pengelolaan data, mencakup pembentukan prosedur yang efektif untuk mengelola media backup dan pemulihan data dan media pembuat yang tepat. Selanjutnya, untuk dari permasalahan yang sudah dijelaskan di atas, maka saya menggunakan framework COBIT untuk menganalisa tata kelola. COBIT adalah kerangka IT. COBIT adalah kerangka IT governance yang ditujukan kepada manajemen, staf pelayanan TI, kontrol departemen, fungsi audit, dan lebih penting lagi bagi pemilik proses bisnis untuk memastikan confidentiality, integrity, dan availability data serta informasi sensitif dan kritikal. Dalam COBIT terdiri dari 4 domain utama, yaitu yang pertama perencanaan dan organisasi, PO1 dan PO11 merupakan domain yang menitik beratkan pada proses perencanaan dan penyelarasan strategi TI dengan strategi perusahaan. Yang kedua, pengadaan dan implementasi, AI1 dan AI6 merupakan domain yang menitik beratkan pada proses pemilihan, pengadaan, dan penerapan. Yang ketiga, penyelenggaraan dan pelayanan, DS1 dan DS13 merupakan domain yang menitik beratkan pada proses pelayanan TI dan dukungan teknisnya. Yang keempat, pengawasan dan evaluasi M1 M4 merupakan domain yang menitik beratkan pada proses pengawasan dan mengevaluasi penggunaan TI pada organisasi. Permasalahan yang terjadi di perusahaan berkaitan dengan manajemen IT seperti pengelolaan data, pengoperasian sistem, dan keamanan data. Apabila manajemen IT perusahaan tidak optimal, maka dapat mempengaruhi penurunan tingkat kepuasan pelayanan pada pelanggan. Mengenai sistem keamanan pada perusahaan akan ditangani divisi IT. Yang ketiga adalah dari masalah di atas terdapat beberapa penyelesaian masalah seperti mengelola sistem keamanan. Sebaiknya perusahaan menerapkan verifikasi keamanan 2 lapis untuk meningkatkan sistem keamanan pada pelanggan. Dapat menerapkan verifikasi 2 lapis atau two-factor authentication. Jadi, two-factor authentication tidak akan hanya meminta username dan password dari akun saja, tetapi meminta salah satu informasi lainnya yang dimiliki dan diketahui oleh pemilik akun. Sehingga dengan menerapkan verifikasi 2 lapis ini, maka diharapkan dapat meminimalisir aksi peretasan data yang merugikan pelanggan dan perusahaan. Yang kedua, mengadakan dan memelihara infrastruktur teknologi informasi. Divisi IT harus menyusun prosedur-prosedur pengelolaan TI yang ada, meliputi pengembangan, implementasi secara terstruktur dan terintegrasi antara sistem yang satu dan yang lainnya. Dari proses ini dapat menjamin bahwa pengadaan dan implementasi IT dapat berjalan dengan baik dan semestinya. Nantinya, aplikasi-aplikasi dan solusi teknologi tersebut menjaga implementasi TI untuk mendapatkan peran yang semestinya dan sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Penyelesaian masalah yang ketiga adalah mendidik dan melatih pengguna. Untuk mendukung pengguna teknologi dari inovasi-inovasi yang ada dan seperti service desk, maka dalam perusahaan diperlukan training khusus terhadap karyawan IT yang berkaitan langsung dengan penerapan teknologi seperti service desk dan engineer. Hal ini diperlukan karena keberhasilan serta peningkatan kualitas terhadap pelanggan tidak bergantung pada faktor sistem, tetapi juga bergantung pada SDM. Yang keempat adalah mengelola pusat pelayanan dan insiden. Sebaiknya perusahaan memiliki service desk TI untuk melayani pelanggan
dalam menggunakan aplikasi bila terjadi error. Pelanggan menginginkan pelayanan yang optimal dari PT Gojek Indonesia. Dengan adanya service desk dapat menangani dan mengolah masalah atau insiden dari pelanggan. Penyelesaian masalah yang kelima adalah mengamati dan mengevaluasi internal TIK. PT Gojek Indonesia, terutama divisi IT, perlu mengontrol dari sisi internal, yaitu tata kelola teknologi informasi yang sesuai dengan sumber daya yang dimiliki. Oleh karena itu, sangat penting untuk mempertimbangkan beberapa efektif dan efisien untuk pengguna aplikasinya. Seberapa aman untuk melindungi hak akses user, pengemudi atau pelanggan, seberapa sistemnya terintegrasi sehingga memudahkan dalam penggunaan, dan apakah sistem yang dijalankan telah sesuai dengan standar baku yang ditetapkan. Dan sistem informasi tersebut perlu di-maintenance sehingga dapat berinovasi mengikuti tren pasar yang berubah. Sekian presentasi dari saya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.